Tak, gabung sini dong, lagi ngapain sih? Kenapa? Oh, gue lagi liat-liat video tentang bisnis gitu. Ini ada satu yang seru banget pembahasannya. Lu udah lihat belum? Mana coba lihat. Yang ini nih. Halo, nama aku Nazila Raya, panggilan aku Naya, dan umur aku sekarang 18 tahun, dan usaha aku tuh sekarang bernama Varlius, dan itu bekerja di bidang clothing brand sih. Varlius tuh berdiri kurang lebih mungkin udah 2 tahun ya, tepatnya tanggal 22 Januari di tahun 2022. Salad bro itu dari emang brandnya namanya salad bro ya. Jadi kita pastinya jualan salad buah. Kita jualan salad buah dengan opportunity itu di market masuknya lewat varian saus. Jadi mangga, salad bro sama uji. Kalau buat berdirinya sendiri, salad bro itu awalnya gue merintis sama beberapa teman gue. Itu kira-kira Februari pertengahan. Itu baru kayak buat masih skala kasarnya lah, masih planning usaha yang bisa dibilang masih abstrak, masih belum rapi. Kira-kira kalau udah mulai produksi di jalan itu mulai gimana? Jadi strategi yang pertama tuh pastinya aku harus up to date nih, dari apa nih perkembangan zaman yang lagi hype banget. Yang kedua tuh aku harus mengikuti teknologi yang berkembang nih di zaman sekarang. Itu menurut aku sosial media itu termasuk sarana yang paling penting nih untuk aku membangun brand ini. Contohnya aku itu menggunakan Instagram ini, terus di Instagram gimana sih feeds aku tuh biar lebih menarik dibacanya. Yang ketiga sih kayak aku harus lebih berinovasi lagi kali ya, kayak produknya jadi nggak monoton itu aja. Jadi selanjutnya sih strategi yang aku lakukan dan menurut aku ini sangat works banget di brand aku sendiri. Aku tuh bekerja sama dengan influencer terkenal yang sangat bisa memberikan dampak baik nih ke produk aku, yang bisa memperkenalkan produk aku lebih baik lagi dan lebih dikenal sama orang. Dari aku sendiri sih, aku tuh suka ngadain diskon nih pada saat kayak contohnya akhir tahun atau acara-acara besar nih, itu berfungsi buat menarik pelanggan nih, jadi lebih menarik dengan produk aku kan. Untuk strategi promosi kali ya bakal gue ngomongin. Kayak kita menggunakan media-media digital, apalagi untuk penjualan kan kita juga ada di Instagram, dan kita akan juga gunain TikTok untuk media, dan untuk itu untuk menambah pasar kita yang lebih luas juga. Dan kita pernah untuk berkolaborasi sama influencer, itu juga untuk mencakup generasi yang lebih luas juga. Dan untuk kedepannya mungkin kita bakal TikTok kita bakal kita aktifin lagi untuk promosinya. Buat strategi sendiri sih mungkin ya baik kayak tadi, dimana menikmati social branding di sosial media seperti di Instagram, di TikTok, sama mungkin kita bisa menarik dari influencer kayak nambah-nambah buat ngetahuin kayak salad buah itu apa sih, dia tuh salad buah beda dari yang lain atau enggak. Pastinya ada banyak tantangannya. Nah, kalau dari aku nih, tantangan yang pertama itu tantangan dari para pesaing. Aku harus menerima tantangan di mana produk aku tuh mungkin bisa di plagiat, walaupun emang nggak 100% di plagiat, tapi itu ke produk aku jadi contoh. Di tantangan yang selanjutnya menurut aku lebih wow banget, itu tuh masalah aku dengan vendor. Kalau dari yang aku tahu nih, beberapa vendor dia tuh kayak nggak bisa bertanggung jawab dengan waktu yang ditentukan. Jadi itu menurut aku tuh salah satu kayak kerugian yang menjadi tantangan terbesar sih. Untuk tantangan di era 4.0 ini kayak lebih kita banyak tantangan tuh di kompetitor kita. Kita banyak kompetitor, dan selain kompetitor tuh kita ada di harga yang nggak menentu, kadang naik kadang turun, dan kita tetap harus mempertahankan kualitas produk kita. Jadi dengan itu kita tetap nahanin kualitas kita dengan harga yang tetap terjangkau. Sesuai dengan dari awal kita nggak mau yang jual mahal-mahal, kita jual harga murah kita, dan kita punya inovasi. Saus kita tuh bermacam rasa, yang itulah yang ngejual dari kita. Untuk tantangan di salad buah, kan aku di tim marketing, jadi menurut aku tantangannya tuh ada di konten,
kayak mungkin kayak di TikTok kan ada algoritma, terus ada tren-tren di TikTok, itu kita kan harus ngikutin algoritma di TikTok. Jadi ya mungkin kita kayak lebih aktif di TikTok atau misalnya di sosial media lain supaya social branding Salad itu bisa meningkat. Sambil nunggu owner Varlius ngambil jaketnya, kita nih lagi wawancara di salah satu kafe di Jakarta Selatan, tepatnya di Gandaria. Namanya Kopi Perempuan Tani. Katanya kalau misalnya kita beli makanan atau minuman, kita bisa support UMKM loh di sini. Kita langsung tanya yuk ke masnya. Mas, mau tanya nih, emang bener ya kalau misalnya kita beli makanan atau minuman di Kopi Perempuan Tani, kita support UMKM? Oh iya Kak, tentu. Soalnya sebagian bahan baku kita dari para pegiat UMKM. Oke, kira-kira itu disumbangin berapa persen sih Mas? Disumbangin 5% Kak untuk para pegiat UMKM. Oke, terima kasih Mas. Jadi ini produk pertama Varlius, lebih tepatnya jenisnya Carmen, dan produk ini tuh udah sold, dan kemudian yang aku lagi pakai sekarang itu produk kedua dari Varlius. Nah yang terakhir ini dari aku, jangan lupa follow IG Varlius di @varlius_, dan juga jangan lupa kepoin produk-produk aku ya. Oke cuy, langsung aja beli Salad Bro di sini, udah dikasih tagline-nya ya buat @saladbroid. Jangan lupa pre-order tiap hari Jumat. Dadah.